Wah, jumpa lagi nih sama Koko dan Mimi. Yeay! Wah, udah lama ya kita nggak ketemuan. Iya nih. Kangen nggak kangen sama Mimi sama Koko? Kangen dong ya teman-teman. Koko aja kangen sama teman-teman. Iya pastinya. Mhm. Nah, teman-teman, minggu ini kita sudah masuk di bulan Februari loh. Wah. Bulan love ya Koko. Iya nih Mimi, minggu depan kita ternyata ada acara Valentine Mimi. Wah, asik. Berarti Mimi dapat coklat ya dari Koko. Wah ya, tenang. Nanti minggu depan Koko kasih coklat ya Mimi. Asik. Mimi, kita mulai dulu yuk ibadahnya yuk. Mulai ya? Iya, mulai dong. Oh, oke. Berarti doa dok. Iya, doa. Mimi yang berdoa ya. Mimi yang doa. Iya. Koko aja. Mimi aja. Ya udah, Mimi doa ya. Oke. Oke, teman-teman, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sangat bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal sampai selesainya. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Yeay. Teman-teman, kita bersama-sama menaikkan pujian ini ya. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Puji Tuhan. Teman-teman, kita sama-sama nyanyi pujian ini ya. Tuhan Yesus mencintai kita semua. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta
anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Puji Tuhan, haleluya. Shalom teman-teman. Wah, teman-teman sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Hebat, semangat sekali. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami, ajarkan kami Tuhan untuk dapat mengerti apa yang akan disampaikan. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah teman-teman, dalam bulan-bulan ini kita masih membahas tema besar kita yaitu penerimaan diri. Nah, minggu ini judul cerita kita yaitu warisan nasional saya. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Paulus dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 2 sampai 29. Teman-teman yang sudah bisa membaca boleh membaca ya di rumah masing-masing. Nah, teman-teman, Paulus ini dia bangga karena ia orang Yahudi yang memiliki kewarganegaraan Romawi. Nah, teman-teman, setelah Paulus percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan memakai Paulus sebagai penginjil yang mengabarkan kabar kesukaan ke seluruh dunia pada saat itu. Paulus taat kepada perintah Tuhan. Walaupun untuk hal itu, untuk melayani Tuhan sebagai penginjil, Paulus seringkali mengalami hal-hal yang buruk, teman-teman. Jadi perjalanannya tidak mulus. Sering mengalami hal yang buruk, yaitu penganiayaan. Seperti dicambuk, dimasukkan ke dalam penjara, mengalami karam kapal, kelaparan, dicela, dan lain sebagainya. Paulus merasa senang karena dia bisa ikut merasakan penderitaan pada saat melayani Tuhan. Wah, hebat sekali Paulus ya. Dia bukan malah menyalahkan Tuhan atau dia kecewa dengan Tuhan, tetapi Paulus malah merasa senang teman-teman. Karena dia merasa bahwa dia itu bisa ikut merasakan penderitaan pada saat melayani Tuhan. Penderitaan yang seperti Tuhan Yesus alami. Nah teman-teman, suatu ketika waktu Paulus melayani orang-orang Yahudi yang berada di Yerusalem, ia memberi kesaksian bagaimana Tuhan menyertainya dalam pelayanan. Kan pelayanannya dia banyak ya, di beberapa tempat. Nah, dia bersaksi, dia bercerita bagaimana Tuhan menyertai dia dalam pelayanannya. Sehingga ada orang Yahudi, orang yang bukan orang Yahudi, dan bangsa-bangsa lain menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi dalam pelayanannya itu banyak orang yang percaya. Orang Yahudi, orang yang bukan orang Yahudi, dan bangsa-bangsa lain yang datang mendengarkan kesaksian dan pelayanannya Paulus ini. Semua orang yang mendengar kesaksian Paulus sangat gembira dan memuliakan Tuhan, teman-teman. Tapi, wah ada tapinya nih. Ya, tapi ada beberapa orang Yahudi yang datang dari Asia. Mereka tidak senang dengan Paulus, teman-teman. Lalu mereka menghasut orang banyak untuk menangkap Paulus. Wah, mereka menghasut orang-orang untuk menangkap Paulus. Jadi Paulus akhirnya dibawa menghadap di markas orang Yahudi, di tempat orang Yahudi, untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah ia lakukan. Padahal ia melayani Tuhan. Tetapi karena ada orang yang tidak senang, akhirnya Paulus ditangkap. Nah,
dan dia diminta mempertanggungjawabkan apa yang sudah ia lakukan. Lalu Paulus dengan lantang, dengan jelas sekali menceritakan mengenai latar belakang dan asal-usul dirinya. Bahwa ia sebenarnya adalah orang Yahudi asli dan ia pandai berbahasa Ibrani. Ia lahir di Tarsus, di tanah Kilikia. Apa teman-teman? Tanah Kilikia. Tetapi dibesarkan di kota Yerusalem. Wah, agak rumit ya. Jadi ternyata Paulus orang Yahudi asli. Ia pandai berbahasa Ibrani. Ia lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota Yerusalem. Ia dididik dengan teliti di bawah seorang guru besar yang terkenal pada waktu itu. Jadi dia diajar. Kalau kayak teman-teman di sekolah ada guru kan yang mengajar. Nah sama, Paulus juga ada yang mengajar teman-teman. Nah gurunya waktu itu bernama Gamaliel. Dan diajarkan hukum-hukum nenek moyang. Nah Paulus juga taat melakukan ajaran-ajaran nenek moyang. Bahkan ia juga pernah menangkap orang-orang Kristen teman-teman yang menyembah Tuhan dan memasukkan mereka dalam penjara. Jadi dia awalnya tuh benci sama orang-orang Kristen dan memasukkan orang-orang Kristen ke dalam penjara. Sebab menurut Paulus orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang aneh karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang disalibkan itu. Nah tetapi Tuhan tidak ingin Paulus melakukan hal tersebut teman-teman. Jadi Tuhan bertemu dengan Paulus ketika ia sedang dalam perjalanan kemana ayo teman-teman? Siapa yang tahu? Betul sekali. Paulus sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Pada waktu Paulus mau menganiaya orang-orang Kristen di kota Damsyik. Jadi Tuhan menjumpai Paulus ketika Paulus sedang dalam perjalanan untuk menganiaya, untuk menghukum atau untuk berlaku yang tidak baik kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Damsyik. Nah, tapi disitulah Paulus menyadari kekeliruan atau kesalahan yang sudah ia lakukan. Ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung, dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Paulus sadar bahwa dia melakukan kesalahan teman-teman. Akhirnya ia bertobat serta meminta agar Tuhan mengampuni dan mau memberi kesempatan kepada Paulus untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya Paulus sekarang menjadi pelayan Tuhan yang giat. Melakukan pelayanan kemana-mana. Nah seperti yang Kak Kesya bilang tadi di awal bahwa Paulus melayani Tuhan di mana-mana. Orang banyak yang mendengar cerita Paulus menjadi marah dan hendak memukul Paulus. Karena Paulus bertobat tadi jadi dia marah. Nah tetapi waktu mereka mau memukul Paulus, segera Paulus memberitahukan bahwa ia adalah orang Romawi. Karena orang tuanya mendapat kewarganegaraan itu dari pemerintah sebagai satu penghormatan teman-teman. Waktu orang banyak mendengar bahwa Paulus juga adalah orang Romawi, mereka tidak jadi memukul Paulus. Bahkan mereka menjadi takut lalu melepaskan Paulus teman-teman. Dengan memiliki identitas yang sah sebagai warga negara Romawi, maka Paulus tidak jadi dipukul. Nah, Paulus berani dan dia mengatakan dia orang Romawi, saya ini kewarganegaraan Romawi. Nah, karena dulu itu bangsa Romawi, orang Romawi itu tidak boleh teman-teman dianiaya, dipukul. Mereka tidak boleh dan mereka orang-orang Yahudi tidak berani. Jadi akhirnya Paulus tidak jadi dipukul. Nah teman-teman, apa sih yang kita pelajari dari cerita Paulus ini? Aku bingung deh Kak Kesya, emang apa maksudnya? Nah teman-teman, Kak Kesya dan teman-teman semua
telah menjadi warga negara Republik Indonesia. Karena orang tua kita adalah orang Indonesia dan kita lahir di Indonesia. Kak Kesia sendiri sudah punya KTP yang menunjukkan bahwa Kak Kesia benar-benar warga negara Republik Indonesia. Semua manusia di dunia ini perlu memiliki satu identitas yang menunjukkan bahwa dia adalah milik dari negara A atau negara B. Nah, keuntungan yang kita peroleh dengan menjadi warga negara Republik Indonesia adalah kita memiliki identitas diri yang sah karena kita mendapatkan dari orang tua kita atau karena kita lahir di negara ini, di negara Republik Indonesia. Kemana saja kita pergi, seperti ke luar negeri, kita bisa menunjukkan identitas diri kita. Menggunakan apa? Paspor. Nah, teman-teman yang sudah ke luar negeri punya paspor. Nah, itu adalah identitas diri. Sehingga kita diterima dengan terbuka untuk sekolah, untuk liburan, untuk bekerja, dan lain sebagainya. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena kita telah diberi kepercayaan menjadi warga negara Republik Indonesia, teman-teman. Yang kedua, kita juga perlu berdoa untuk pemimpin kita, yaitu Bapak Presiden kita, agar Tuhan memberi kesehatan dan hikmat kepada beliau dalam memimpin negara ini. Bukan hanya Bapak Presiden ya teman-teman, wakil dan semua jajarannya yang ada di pemerintahan. Yang ketiga, kita juga harus berdoa untuk bangsa Indonesia agar bangsa kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Yang keempat, kita juga harus bersedia dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya bagi bangsa kita, agar mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Nah, teman-teman, jadi kita tidak perlu takut untuk mengakui bahwa kita adalah orang Indonesia. Kita tidak perlu takut, teman-teman. Seperti Paulus dengan bangga ia mengatakan asal-usulnya. Ya, dia mengatakan dia berasal dari orang Yahudi asli. Dia pandai berbahasa Ibrani. Ia lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota Yerusalem. Dan dia memiliki kewarganegaraan Romawi. Dia dengan bangga mengatakan hal itu. Nah, teman-teman, kita juga harus melakukan hal yang sama. Kita jangan malu, kita mengaku bahwa kita orang Indonesia. No, Indonesia penuh dengan kekayaannya, teman-teman. Ada macam-macam kekayaannya. Baik itu hasil tanahnya, hasil buminya, ada makanan, ada tanaman, tumbuhan, dan lain-lain. Lalu banyak sekali wisata-wisata yang bagus-bagus di Indonesia. Alamnya yang bagus di Indonesia, kita harus bangga. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita ada di Indonesia, teman-teman. Dan kita juga berdoa untuk pemimpin kita. Lalu kita berdoa buat bangsa kita, bangsa Indonesia, agar Tuhan bisa melawat bangsa kita sehingga banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan terakhir yang keempat, kita juga harus bersedia, harus mau untuk dipakai Tuhan menjadi saksinya. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa bersaksi, bercerita kepada teman-teman kita, atau kita melakukan perbuatan baik. Nah, ini di bulan Februari, yaitu biasa identik dengan bulan love, dengan bulan kasih. Kita bisa berbagi kasih, mengasihi sesama kita. Walaupun mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus tetap mengasihi mereka. Dengan lingkungan yang lebih kecil, di rumah mungkin ada mbak, ada supir mungkin yang belum percaya kepada Tuhan. Kita harus mengasihi mereka, berdoa untuk mereka ya. Jadi bisa banyak orang percaya kepada Tuhan. Dengan talenta kita, mungkin kita bernyanyi, bermain musik, dan lain sebagainya. Tuhan memberikan talenta kepada setiap kita. Tuhan mau memakai kita
untuk menjadi alatnya Tuhan di dunia ini. Nah, pertanyaannya kembali ke teman-teman, apakah teman-teman mau dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya buat bangsa Indonesia kita yang sangat indah, sangat baik ini? Oke teman-teman, firman Tuhan sudah selesai sampai di sini. Sebelum kita berdoa, ayat hafalannya ada dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 28b. Kewarganegaraan saya berdasarkan kelahiran. Amin, demikian firman Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan kami ada di bangsa Indonesia ini. Tuhan, kami mau menjadi alat Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan bangsa Indonesia. Kami mau menjadi saksi buat Tuhan Yesus di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa, berikan hikmat Tuhan bagi mereka sehingga mereka dapat mengambil setiap keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh orang-orang yang ada di sekitar kami yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan jamah mereka, ajarkan kami untuk dapat menjadi saksi Tuhan. Untuk dapat orang-orang di sekitar kami dapat mengenal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun anak-anakmu berada Tuhan, Engkau pakai mereka. Engkau berkati mereka dalam sekolah mereka, dalam keluarga mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau melakukan firman Tuhan. Kami mau taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, bagaimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik pastinya. Kak Desi udah, Kak Vita. Wih, mantap. Nah, Kak Desi, Kak Vita mau tanya nih. Kak Desi bangga nggak sih jadi orang Indonesia? Wah, tentunya bangga sekali Kak Vita. Kenapa tuh? Karena Indonesia itu negara yang kaya dengan budaya, Kak Vita. Betul. Terus bahasa dan hasilnya. Hasil tanahnya ya? Iya, hasil tanahnya itu banyak banget Kak Vita. Ya, melimpah karena tanahnya subur. Apalagi orang Indonesia itu terkenal dengan keramahan. Iya, betul sekali. Ramah sekali Kak Vita. Wah, luar biasa. Kak Vita juga bangga banget loh. Jadi, orang Indonesia. Gimana dengan teman-teman? Pasti bangga ya? Pasti. Nah, kita harus bersyukur kita lahir dan besar di Indonesia. Dan jangan lupa teman-teman juga harus sering mendoakan bangsa kita. Iya, ya, betul. agar bangsa kita terus boleh maju berjaya. Diberkati Tuhan. Nah, teman-teman, sekarang waktunya kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Simak baik-baik ya. Aktivitas sekolah minggu di udara. Oke, aktivitas kita adalah nah teman-teman, pastinya kita bangga dong menjadi anak Indonesia ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa teman-teman bangga menjadi anak Indonesia? Pastinya banyak hal yang bisa dibanggakan ya. Oke, silahkan dijawab. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Seperti itu teman-teman. Gimana Kak? Mudah sekali Kak Vita. Sangat mudah. Seru banget. Jangan lupa teman-teman setelah mengerjakan, teman-teman bisa kirim jawabannya ke sekolah minggu di udara. Nah Kak Desi, minggu ini kan minggu spesial nih. Ya. Kita mau sama-sama mengucapkan Happy Golden Wedding Anniversary to our beloved Pastor Swandoko Roslim and Pastor Emma Roslim. God bless you. Bless more and more. Luar biasa. Ke 50 tahun loh Kak. Iya, udah lama banget ya. Nah teman-teman, ibadah kita sudah selesai. sudah selesai. Kak Vita sama Kak Desi Mami. ya. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.